Halo semua, bareng Clipper lagi di sini. Gak bosan-bosan, saya ucapkan terima kasih buat yang masih setia mengikuti channel ini, yang akan terus berusaha menyajikan review film terbaik untuk kalian simak. Dan untuk kali ini, Clipper akan ngasih klip seru dan review sebuah film yang dipenuhi adegan menegangkan dari permainan aneh dan mengerikan. Film beraroma slasher khas psikopat ini berjudul Rain Me tahun 2017. Bercerita tentang sekelompok orang yang mencari kesenangan dengan mengikuti permainan ala-ala di film psikopat. Selain harus memecahkan segala teka-teki, mereka pun terus diteror oleh serangan-serangan yang mematikan. Namun entah kenapa semuanya menjadi kacau saat satu persatu dari mereka tewas dengan cara yang berbeda. Penasaran seperti apa ketegangannya? Tonton sampai habis, subrek dan kasih tahu teman-teman kalian. Cerita berawal dari mimpi buruk seorang wanita bernama Alexa saat dirinya sedang overdosis narkoboy jenis tepung oleng di masa lalu. Dalam mimpinya ini pun pacar Alexa yang bernama Jared terlihat panik setelah mereka melakukan kebiasaan nge-fly bareng. Tapi di hari yang berbahagia ini, Alex bersama si pacar baru sedang OTW untuk mendatangi lokasi permainan horor bernama Slasher Sleep Out. Di mana permainan tersebut adalah challenge bertahan hidup yang dikemas seperti adegan horor di film-film psikopat. Singkat cerita, mereka pun tiba di sebuah lokasi yang telah disiapkan panitia permainan untuk para peserta. Di tempat ini mereka pun bertemu dengan pasangan gotik yang juga akan mengikuti permainan. Lalu setelah mereka berkenalan, seperti biasa Alex nyemil obat antidepresi yang sudah ia konsumsi sejak berhenti dari rehabilitasi. Dikira nabrak pom mini. Rupanya pria ini adalah peserta yang akan ikut bermain di Slasher Sleep Out yang cukup terkenal itu. Worth a shot. Selang beberapa saat, satu peserta lainnya datang dengan gaya si paling cool yang langsung duduk santuy sambil nyapit garpit. Lalu tak lama kemudian, datanglah seorang panitia bernama Markus yang langsung menyambut kedatangan para peserta. Melihat Alex membawa coklatos, Markus meledek karena kelakuan Alex seperti bocah TK yang mau camping. Padahal permainan yang akan mereka lakukan jelas-jelas bakalan mengerikan dan penuh dengan darah. Perkataan tersebut tentu saja dianggap guyonan oleh para peserta. Ya, namanya juga permainan psikopat, jadi wajarlah diserem-serem seperti itu. Kemudian Markus meminta tanda tangan mereka sebagai perjanjian bahwa para panitia bebas melakukan apapun terhadap para peserta. Lalu tanpa membaca isi surat, mereka menuruti permintaan tersebut. Begitupun saat mereka disuruh untuk tidak membawa HP. Kemudian Markus merasa heran karena di daftar peserta, Alex tertulis dengan nama Graham. Lalu Alex menjelaskan bahwa nama tersebut adalah teman pacarnya yang kebetulan tidak bisa hadir. Makanya, Alex menggantikan teman pacarnya itu. Dan setelah semuanya siap, Markus pun akan membawa mereka menuju arena permainan. Singkat cerita, mereka diperlakukan seperti maling ayam untuk dibawa ke tengah hutan. Namun sejauh ini mereka terlihat happy dan menikmati perlakuan para panitia. Setibanya di hutan, mereka masih belum tahu tentang permainan apa yang akan mereka lakukan. Lalu tak jauh dari lokasi mereka, si Gothic Kids menemukan banyak tas yang sudah disiapkan untuk para peserta. Kemudian mereka mengambil tas sesuai nomor yang sudah tertulis di lengan masing-masing. Dan ternyata mereka mendapatkan bekal dan peralatan berbeda sebagai penunjang permainan. Sementara Alex merasa heran, kenapa ada bungkus belalai di dalam tasnya. Lalu perhatian mereka tertuju kepada si Gothic Mary yang mendapatkan pistol plus 2 butir pelor. Untuk yang satu ini mereka terlihat khawatir dengan apa maksud para panitia. Mereka pun bingung, entah pistol ini sungguhan atau cuma mainan bocah. Selang beberapa saat, si gemoy Larry menemukan sebuah koran tentang adanya pasien RSJ yang kabur ke hutan ini. Dan yang lebih menakutkannya lagi, pasien itu pernah membunuh bahkan mengubur orang hidup-hidup. Terlihat mereka pun khawatir apalagi berita tersebut masih belum lama terjadi. Lalu saat yang lain mulai OTW, pacar Alex yang bernama Nathan menunjukkan sebuah kunci dari dalam tasnya. Mereka pun terlihat senang karena bisa saja ini adalah kunci kotak hadiah. Setibanya di persimpangan jalan,
mereka menemukan sebuah kotak plus tulisan yang memiliki arti pengkhianatan. Namun mereka terlihat bingung karena kotak ini memiliki kunci yang bersandi 3 digit. Di saat itu pula Alex yang malah mules meminta izin untuk ngeden terlebih dulu, karena ia khawatir jika sampai keburu kentut yang mengandung unsur metana. Setelah melampiaskan hasrat mulusnya, Alex mengecek beberapa kata yang terlihat tidak lengkap. Keberadaan kumpulan kata ini membuat mereka sadar bahwa jawaban dari pertanyaan inilah yang akan membuka kotak itu. Lalu saat yang lain kesulitan menebak, Alex bisa dengan mudah menemukan jawabannya. Combinations 910. Rupanya kotak ini berisi patung tangan yang menunjuk ke arah kiri. Hingga Pitts pun sadar bahwa tangan tersebut adalah penunjuk jalan bagi mereka. What if we missed it? I think we're all in it together, man. Mereka yang masih menyusuri hutan tidak mengerti kenapa senter yang masih baru ini bisa matot begitu saja. Lalu tiba-tiba mereka mendengar suara dari kedatangan seseorang. I don't think they're following us anymore. Akhirnya mereka berhasil selamat dan tiba di perkemahan yang sepertinya sudah dipersiapkan panitia. Dan tak cuma tenda, perbekalan seperti minuman fermentasi takokak pun mereka dapatkan. Senang dong, ya senang atuh AA. Lasher, sleep out! Singkat cerita, mereka menikmati malam sambil mencari tahu kenapa ini senter gak berfungsi. May I? It's a micro receiver. Si bebok benar-benar tak menyangka ternyata senter ini memiliki alat kontrol jarak jauh. Dan itu berarti panitia permainan bisa dengan mudah menyabotase senter sesuka hati. Antara kesal tapi merasa tertantang, mereka pun mencoba menikmati peraturan yang telah ditentukan. Tapi karena bulu alis sudah terasa berat, mereka bergegas tidur di tenda masing-masing. Saat yang lain sudah tertidur, Nathan mengajak Alex untuk menjajal sarung belalai yang mereka miliki. Lalu ia bertanya kenapa Alex selalu menolak diajak beradu songkol, padahal hubungan mereka sudah setahun lebih. Tapi daripada menjawab, Alex akan melakukan cara lain untuk memuaskan calon imamnya. My best offer. Mendengar suara kresek-kresek di luar tenda, Nathan yang semakin kesal mengira bahwa itu pasti suara beruk yang sedang kawin. Semua orang terlihat kaget saat melihat seorang aki-aki yang menyalahkan mereka karena berkemah di tempat ini. Lalu dengan gelagat seperti orang gila, si Abah berkata bahwa di daerah ini ada seorang pasien yang berkelakuan seperti psikopat. Namun daripada percaya, mereka malah merasa konyol dan menganggap si Abah adalah bagian dari panitia Slasher Sleep Out. It's just a prop. Setelah menyabet tangan Nathan, si Abah pun kabur sambil menyuruh mereka untuk segera pergi. Sementara Nathan dan yang lain kini terlihat bingung. Apakah ini bagian dari permainan atau memang ada psikopat beneran di dalam hutan? I'll be okay. Selang beberapa saat, Alex mencari tahu tentang Slasher Sleep Out kepada Larry yang pernah beberapa kali mengikuti permainan ini. Larry pun mengaku bahwa kejadian seperti Nathan memang tidak pernah terjadi, karena sekalipun ada yang terluka, biasanya disebabkan karena terjatuh atau hal-hal kecil lainnya. Mendengar penjelasan tersebut, Alex semakin kepikiran tentang keberadaan pasien RSJ yang lepas itu. Maybe we're all escape mental patients. Untuk kesekian kalinya, Alex terbangunkan oleh mimpi buruk saat dirinya sedang OD bersama Jaren. Lalu ketika semua keluar tenda, mereka menemukan sebuah kotak yang tergembok di tengah keadaan yang sudah berantakan. Di atas kotak ini pun mereka menemukan sebuah teka-teki berupa potongan jari yang memiliki nomor. Tapi sebelum mencari tahu tentang teka-teki tersebut, Alex berniat mencari si bewok yang belum Hey nongol. Tim. His stuff's gone. Sungguh tak disangka ternyata si bewok sudah menghilang beserta perbekalannya. Saat mereka kebingungan, Nathan merasa bahwa mereka harus mencari jari lainnya untuk dipasang pada paku yang telah tersedia. Lalu tanpa berlama-lama mereka pun berpencar mencari si bewok sekalian mencari jari-jari palsu. So I feel like in bed. Di tengah pencarian, kedua wanita ini menceritakan tentang pacar mereka masing-masing. Lalu Alex mengaku bahwa kisah cintanya bersama Nathan berawal dari cinlok saat mereka sama-sama di panti rehabilitasi. Mendengar si lugu Alex adalah mantan pecandu, Mary tentu saja merasa konyol dan sulit percaya. Namun ketika Alex menyebut pernah OD akibat narkoboy elit, kesongongan pengendus lemberit ini pun akhirnya rungkan. Yeah. Oh.
Found mine. Mary akhirnya kembali ke tenda setelah menemukan jari yang memiliki huruf dari bawah pohon nomor 1 sesuai nomor urutnya. Kemudian Alex lanjut mencari pohon nomor 4 di tengah rasa takut akan keberadaan si pasien RSJ. Alex terlihat heran karena tidak menemukan jari apapun di bawah pohon. Pengen ngompol lagi. Alex benar-benar panik setelah melihat jasad si bewok nyantol di dahan pohon. Mendengar kematian si bewok, mereka pun bergegas untuk mengeceknya. Alex kembali dibuat bingung karena jasad si bewok sudah menghilang. Dan lebih anehnya lagi, Pitts bisa dengan mudah menemukan jari yang sedang dicari Alex. Dalam keadaan yang membagongkan ini, Nathan berusaha menenangkan Alex yang dianggap gelo oleh teman-temannya. Did you take your pill today? Oh, come on. Setelah jari dirangkai menjadi kata faker atau tukang tipu, Alex dan Nathan berhasil membuka kunci dan mendapatkan sebuah kompas. Akan tetapi kecerdasan mereka membuat Pete sirik karena sudah 2 kali ia merasa kalah. Mendengar suara si Abah lagi, Pete yang sudah muak bergegas menangkapnya menggunakan borgol milik Larry. Ia pun sudah tidak peduli meskipun melanggar peraturan karena telah menggunakan peralatan milik peserta lain. The handcuffs back, bitch. What? So what if I did? Oh, just admit what you did. From last night. I got him! Pitch! Semua orang terlihat shock saat Pitts dibunuh dan dibawa si Abah entah kemana. Apalagi saat Mary berkata jika darah dari Pitts tadi ternyata darah beneran. Mendengar kabar tersebut, Alex dan yang lain sadar jika semua ini bukanlah bagian dari permainan. Sementara Mary yang terlihat shock tidak terima dan terus mencari keberadaan Pitts. Alex dan Nathan heran karena Larry bisa pegang HP bahkan berbicara dengan panitia permainan. Kemudian Larry mengajak mereka bersembunyi terlebih dulu, seperti arahan dari panitia. Namun daripada laporan ke panitia, Alex menyuruhnya untuk menghubungi polisi saja. No! Setelah berhasil menghubungi polisi, Larry kini ditelepon oleh pria misterius. Lalu pria itu pun menyuruh Larry untuk menghancurkan HP jika tidak ingin mati. Alex merasa heran karena si pria misterius bisa mengetahui nama dan masa lalu Alex. Selang beberapa saat, Alex baru sadar ternyata ia sudah berada di pantai dalam keadaan terikat. Ia pun terlihat panik karena diikat pada sesuatu yang berada di tengah laut. Lalu tak jauh dari lokasinya, Alex melihat seorang pria yang entah siapa itu. Sungguh tak disangka ternyata pria ini adalah Jared, si mantan ternakalnya. Namun ia tidak mengerti kenapa Jared bisa di sini, bahkan terikat seperti dirinya. Kemudian Jared menjelaskan saat dirinya nyantui di kafe. Tiba-tiba ia diculik dan sadar-sadar sudah berada di sini. Lalu Alex teringat dengan seseorang di telepon yang bisa mengetahui tentang hubungan mereka. Hingga Alex pun curiga bahwa pria misterius itu adalah bandar narkoba yang telah menculik Jared. Mengingat di masa lalu mereka selalu ngutang bahkan pinjam 100 kepada si bandar. Kemudian Jared menyayangkan perbuatan Alex yang memilih untuk direhabilitasi. Karena bukan cuma memisahkan cinta mereka. Selepas direhab, Alex malah berpacaran dengan Nathan. Nyesek dong. Ya nyesek atuh neng. Namun dengan watadosnya, Alex berkata bahwa Nathan adalah pria baik dan sudah mapan pula. Mendengar perkataan tersebut, Jared yang seorang pengangguran cuma bisa pasrah atas pilihan Alex. Rupanya tali yang mengikat mereka saling terhubung dan sama-sama terkunci. Kemudian Alex menyuruh Jared menunggu, karena bagaimanapun juga ia harus menyelam untuk mencari dari mana tali ini berasal. Alex terlihat bingung karena tak mungkin ia menghancurkan tembok di dasar laut. Di waktu yang sama, Jared melihat sesuatu yang sepertinya sebuah kunci. Kemudian Jared menyuruh Alex pergi ke atas bukit, sementara ia akan menyelam sekuat paru-paru agar bisa mengulur tali dan memberi jangkauan yang jauh bagi Alex.
You get nervous, run back to the water. I'll be fine. Sial sekali, ternyata kunci ini tidak cocok dan tentunya tidak bisa membuka gembok. Keadaan ini jelas membuat Alex panik mengingat Jared masih di dasar laut. Lalu tiba-tiba, ia baru tahu bahwa tali di kakinya tersambung dengan Nathan yang ternyata berada di atas. Entah apa yang terjadi kepada Jared. Alex pun merasa bersalah karena menyangka Jared tewas dimakan hiu. Sekembalinya ke daratan, Alex menyelamatkan Nathan yang masih nyantol di jebakan. Akan tetapi ia menutupi keberadaan Jared tadi, khawatir Nathan akan cembokur kepadanya. Lalu ketika melihat kunci milik Nathan, Alex akhirnya tahu bahwa kunci yang tadi cuma tipuan saja. I didn't have a choice. No, I didn't. And then we have to go. That's exactly what they're expecting us to do. Di sore harinya, Nathan berkata jujur bahwa temannya itu tidak sakit. Karena sebenarnya Nathan sengaja mengajak Alex ke permainan ini agar bisa terus berduaan. Meskipun modus Nathan terbilang receh, tapi bagi Alex ia mah tetap cinta dan semakin lope. Lalu Nathan mengeluarkan pistol yang katanya dapat nemu dari TKP kematian Peach. Akan tetapi mereka tidak tahu apakah pistol ini pistol beneran atau cuma mainan bocah. Kemudian Alex mengambil pistol tersebut dan mengajak untuk mencari Mary yang entah berada di mana. Saat melihat lebegik dari baju pasien, entah kenapa Nathan mengambilnya dan memberikannya kepada Alex. Setelah kehilangan Nathan, Alex semakin ketakutan karena ia baru saja melihat si pasien RSJ. Lalu Alex mengumpulkan keberanian untuk melakukan perlawanan menggunakan kostum RSJ. They said you couldn't fight back. Sungguh tak disangka ternyata pria ini adalah salah satu panitia permainan. Lalu Alex bertanya di mana keberadaan semua peserta yang sudah tewas oleh permainan ini. Akan tetapi pria ini terus menyangkalnya dan berkata bahwa mereka tidak pernah melakukan pembunuhan. Bullshit, wait. Now it's my turn. Stop. Alex terlihat syok karena untuk pertama kalinya ia melakukan pembunuhan. Lalu tiba-tiba kedatangan polisi dari panggilan dari tadi membuat Alex langsung melaporkan semuanya. Tapi bukannya membuat polisi percaya, setelan Alex yang penuh darah malah membuatnya dianggap sebagai pasien RSJ yang kabur. Kemudian ia disuruh diam di tempat untuk memastikan Alex tidak membawa senjata. Everything's gonna be okay. What you drinking? It's over. Sungguh tak disangka ternyata semua kejadian ini cuma prank dan skenario slasher Sleep Out. Bahkan para peserta dan kru telah bersekongkol untuk memberikan ketegangan yang nyata kepada Alex. Dan sebagai persembahan terakhir, slasher Sleep Out menampilkan band cadas ternama kepada Alex.
Saat Alex OTW pulang, ia masih penasaran dengan keberadaan Jared yang entah berada di mana. Alex pun terus mengirim pesan kepada Jared meski sambil sembunyi-sembunyi. What if we stop for a second? Saat mereka singgah di suatu tempat, Alex mencuri-curi kesempatan untuk menghubungi Jared. Sungguh tak disangka ternyata Jared sudah dalam keadaan pingsan dan terikat pula. Lalu ketika Nathan memergokinya, Alex pura-pura tidak kenal kepada Jared dan menyebut bahwa permainan slasher sleep out sepertinya belum berakhir. Tapi ternyata kebohongan Alex tentang Jared sudah diketahui oleh Nathan. Nathan pun berkata bahwa temannya yang pura-pura sakit itu sebenarnya adalah pemilik slasher sleep out. Dan dengan akses istimewa tersebut, Nathan bisa menggunakan permainan untuk menculik Jared. Lalu Nathan berkata bahwa sebenarnya ia tahu kejadian saat mereka berada di pantai. Ia pun kecewa karena demi menyelamatkan Jared yang kelelep, Alex tega menarik tali Nathan hingga membuatnya terluka. Lalu Alex disuruh untuk menghabisi Jared jika masih ingin bersamanya. What? How to be done with him? Malang sekali. Si mantan yang pernah menemani masa-masa nakal Alex akhirnya tewas. Lalu Nathan yang sudah kalap berniat untuk menyodok Alex setelah sekian lama menahan hasratnya yang terpendam. Blood of your life. You whine about it the whole time. You might want to watch this. Safety first. Alex yang tadinya begitu mencintai Nathan akhirnya menjadi pribadi yang sadis setelah tahu jiwa Nathan yang sebenarnya. Jadi gini guys, Nathan sebenarnya tahu selama menjalani hubungan, Alex memang masih menyimpan perasaan kepada Jared. Kemudian ia meminta bantuan kepada temannya yang punya slasher sleep out untuk mempertemukan Alex dan Jared. Makanya, di sepanjang permainan kita bisa melihat kata-kata yang menunjukkan sifat buruk Alex, seperti pengkhianat dan pembohong. Sampai di akhir cerita, Nathan dengan gaya seperti psikopat menyuruh Alex untuk memilih antara dirinya atau Jared. Namun seperti apapun penderitaan Nathan, tidak ada alasan yang bisa membenarkan perbuatannya. Hingga Alex pun berhasil menghentikan kelakuan Nathan yang selama ini ia banggakan. Segitu saja untuk klip dan review kali ini. Tonton video Clipper lainnya ya. Terima kasih dan sampai jumpa.